terbesar yang dihadapi orang tua dalam mendidik anak-anak generasi alfa ini, Bu? Silakan. Ya, tantangannya itu sebenarnya gini, Mbak Melia ya. Kita orang tua generasi Z, generasi Y itu sudah sangat disibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing, betul ya? Betul sekali. Sehingga sekarang itu peran orang tua tergantikan oleh pengasuh, gitu, benar ya? Benar. Jadi ini generasi A itu ibaratnya kurang waktu dengan orang tua. Nah, itu tantangan tersendiri gitu. Sehingga saya sering sekali memberikan tips bagaimana orang tua itu tetap memiliki waktu di tengah-tengah kesibukannya. Nah, karena ketika sampai rumah gitu, ibu-ibu, bapak-bapak juga pengen me time gitu. Betul. Ya. Bermain HP dulu biar capeknya udahan baru ke anak gitu. Padahal itu adalah tahapan yang salah gitu ya. Ketika kita masuk rumah, sebaiknya kita singkirkan dulu rasa capeknya sebentar untuk memberi waktu bersama anak gitu. Dimana 15 atau sampai 30 menit lah kita ada untuk anak tanpa disambi kegiatan apapun termasuk HP gitu. Sehingga bermain bersama, belajar bersama itu adalah cara-cara yang sangat efektif lah nggih untuk orang tua yang sibuk sekali gitu dari pagi sampai sore, sehingga anak itu tetap ada baterainya itu tetap terisi gitu oleh orang tua sendiri gitu, sehingga bonding, komunikasi tetap akan tersampaikan kepada orang tua. Karena apa, Mbak? Ketika orang tua tidak memiliki waktu 1 hari, 2 hari dan seterusnya gitu, walaupun hari Minggu mereka akan sangat sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga anak itu rewel kadang ya kan. Nah, itu karena apa? Perhatian ibunya tuh kurang, ayahnya kurang, sehingga mereka meminta, ayo dong perhatiin aku gitu. Nah, sehingga itu 15 sampai 30 menit itu tolong banget gitu ya untuk anak dirangkul, diajak komunikasi, diajak belajar bersama, mungkin bermain bersama. Kan ibu-ibu pasti adalah fasilitas-fasilitas bermain gitu ya yang dikasihkan, entah itu mainan mobil-mobilan gitu atau buku-buku yang sekarang udah sangat gampang juga dicari kan di gitu ya. Kita beli di online shop gitu. Itu juga bisa untuk kita ngasih waktu kita sendiri untuk bersama anak di menit-menit tersebut. Selain itu, Mbak, juga kita juga harus nih komunikasi itu intens gitu ya kepada anak, sehingga apa yang ada di sekolah, apa yang terjadi di pertemanan mereka kita perlu tahu gitu, bukan pengasuhnya yang tahu gitu ya. Kemudian juga selain komunikasi, bonding itu sangat-sangat diperlukan, karena dari kecil jika bondingnya tidak erat gitu bersama orang tua, kedepannya gitu mereka tidak akan mau bercerita dan sangat akan tertutup. Nah, itu PR bagi kita semua, sehingga sekarang ini harus diluangkan waktu yang konsisten setiap hari dilakukan kepada anak, sehingga nantinya ketika besar kita mau memberikan aturan-aturan gitu ya, keterampilan-keterampilan yang ingin kita sampaikan ke anak gitu, sehingga terjadi diskusi nih di antara anak dan orang tua bisa terjadi tanpa adanya amarah, emosi gitu ya, karena satu sama lain tidak saling mengerti. Nah, itu PR bagi orang tua zaman sekarang yang memang sibuk di dalam pekerjaannya gitu. Baik, Ibu Sukma. Jadi bagi orang tua ini yang sedang melihat podcast kita ini, waktu 15 hingga 30 menit ini sudah cukup ya, Ibu? Iya, kira-kira di dalam penelitian seperti itu, 10 sampai 30 tanpa disambi ya, Mbak ya.